Lu kenapa? Atala melihat keanehan yang terjadi di wajah sahabatnya. Baru menikah dengan wanita bercadar, laki-laki itu mendadak taubat sampai harus mengambil wudhu 3 kali. Bermonolog, menggerutu, terkadang juga mendesah dan mengusap wajah dengan sajadah yang dibawanya dari rumah. Subuh hari di tengah hujan begini, laki seperti orang yang tengah mendengar bacaan ruqyah. Sakit. Atala menempelkan punggung tangan di kening laki. Dan, putra bungsu Ryan hanya berdecak lalu menepis. Istri lu tonggos. Arksuek benar. Lu ngapain nanyain Sekar lagi wahai Atala Iyasa Rozak? Atala keplak kepala laki yang barusan salah sebut namanya. Rizky, bukan Rozak. Lu kira gue bapaknya Ayus Doger? Nggak usah tanya Sekar. Laki baru saja bisa melupakan belahan istrinya. Sekarang, dia jadi harus wudhu lagi. Ia tak mau terus-menerus mengingat Sekar, dan Sekar. Salat harus khusyuk. Bagaimana cara khusyuk kalau Sekar membuatnya mengingat dua kelembutan itu lagi dan lagi? Lagi pula, sial sekali, kenapa juga Sekar harus? Ark sudahlah. Lu benci banget sama bini lu. Mungkin begitu lebih tepatnya. Laki kembali mendatangi tempat wudhu, di mana ia sudah berwudhu 6 kali jika dia melakukannya kembali. Bibir Sekar maju ya. Sungguh, Atala penasaran sekali dengan apa yang membuat laki si kaleng rombeng begitu membenci. Dadanya yang maju. Buset. Atala terkakak. Bisa-bisanya seorang laki dibuat keder, ternyata bukan karena tonggos melainkan dada yang maju. Ah, nyesel gue ngomong. Yang membuat laki geram adalah, ketika Atala berusaha berkoar-koar di depan saudara-saudara lain. Bang Aka, Bang Ewin, Sarimin udah lihat. Berisik lu. Cepat, laki bungkam mulut bocor Atala. Ngomong lagi, rahasia masa lalu lu gue bocorin ke Khadijah. Mainnya begitu, lu ya. Nggak asik. Lembur. Atala sontak menoleh wanita yang memeluknya dari belakang. Khadijah sengaja menunggu Atala di bengkel, bukan mendapat perhatian. Atala justru semakin sibuk dengan mobil merah muda. Orangnya mau ambil hari ini juga. Khadijah mencebik mengingat gadis metropolitan yang mengantarkan mobil mahal ke sini. Pemiliknya yang cantik itu kurang memperhatikan orangnya. Atala mulai fokus pada mesin-mesin yang dia setel dengan kunci-kunci. Ia lekas terkekeh setelah raba tangan Khadijah mengenai perut kotak-kotaknya. Hamili aku. Atala tergelak, sekarang istrinya terobsesi sekali dengan kehamilan. Baju kamu nanti kotor, sayang. Lagian masih ada Riko, kamu tahu kan, suami kamu kalau sudah on, nggak peduli di mana tempatnya, aku hajar kamu. Khadijah juga hanya iseng. Sejatinya dia hanya merindukan kebersamaannya dengan Atala yang akhir-akhir ini jarang dimiliknya. Kemarin karena skripsi dan lain hal, membuat Khadijah harus mengalah untuk tidak menuntut banyak waktu bersama Atala. Sekarang, karena bengkel mau ditinggal ke Al-Azhar, Atala seperti terobsesi ingin segera menyelesaikan semua mobil-mobil yang memang wajib digarapnya. Mas, kita akan repotkan kalau ke Al-Azhar. Memej, gimana kalau kita belajar di sini saja? Mas S2 dan Dija S1 di Jakarta saja. Atala mendadak menoleh. Lirikannya lumayan menyelami kalimat istrinya barusan. Dija maunya kuliah sambil hamil. Terus, sering ketemu orang tua juga. Mas Ata nggak perlu repot bolak-balik cek bengkel yang masih Mas kelola di Jakarta. Atala juga maunya seperti itu. Kemarin dia berinisiatif ke Al-Azhar hanya karena keinginan menuntut ilmu agama Khadijah begitu tinggi. Yakin nggak mau ke Al-Azhar? Khadijah mengangguk. Universitas di sini juga bagus-bagus kan? Kebanyakan dosen fakultas keagamaan di Millers Corpora juga lulusan Al-Azhar kan, Mas? Boleh deh. Atala tak perlu waktu berpikir, sebab Atala sendiri masih bimbang meninggalkan bengkel-bengkelnya. Jadi Khadijah bisa kuliah di kampus yang sama-sama Mas kan? Khadijah memeluk lengan Atala, lembut, bahkan meraba. Atala tergelak lagi untuk itu.
Kamu kalau udah raba-raba tandanya mau dihamili. Permisi. Atensi keduanya terpecah. Gadis dengan rok mini berbahan kulit hitam yang dipadukan bersama blus lengan balon bersaiz besar. Kopi buat lembur. Gadis itu membawa beberapa kopi cup dari merek terkenal, diletakkan di meja dekat Atala. Khadijah mulai meredup wajah, di mana bibir itu lekas tersenyum saat wanita cantik berambut lurus menyapa layaknya customer. "Hai Mbak, bolehkan saya tunggu di sini sampai mobil saya selesai digarap?" "Boleh." Khadijah tak mungkin bilang tidak boleh meski hatinya risih. Beruntung, kode-kode itu langsung terendus sang suami. Lihat saja, Khadijah langsung berbalik arah dan masuk ke ruangannya. Bahkan menutup pintu tanpa berpamitan terlebih dahulu. Ah Tuhan, padahal di sini, Atala tidak pernah merespon berlebihan pada gadis-gadis yang datang ke bengkel, tapi sikap Khadijah seolah dia juga genit pada pelanggan-pelanggan wanitanya. Dahulu, Khadijah yang dia lihat cukup pasrah dan tidak pernah mempermasalahkan hal-hal yang sekecil ini. Entahlah, mungkin karena Khadijah sudah cukup serakah karena cinta. "Rick." Atala panggil asistennya. Riko bergegas berlari setelah sebelumnya asyik dengan kolong mobil pelanggan lainnya. "Iya bos. Minta bantuan anak-anak yang lain, kita selesaikan mobil ini secepatnya sebelum pintu kamar bini gua ditutup permanen." Jadi beneran mau di Jakarta? Di meja makan, keluarga besar Miller tengah berkumpul. Yah, seperti biasa, setiap ada anggota keluarga baru, maka acara makan bersama pasti diadakan. Barusan, Atala sekalian menginformasikan rencana baru Khadijah. Mereka sudah deal tidak akan ke Al-Azhar dan berlanjut di Jakarta saja demi kemudahan bersama. "Iya Ma. Dijah rasa, Dijah hanya akan merepotkan Mas Atala kalau memaksakan diri untuk kuliah ke luar negeri." King Miller menanggapi serius. "Bagus sekali, menurut Opa, itu pemikiran yang tidak egois. Opa setuju. Lagian, kamu bisa makin akrab sama Sekar Anya." "Om setuju," sahut Ryan. "Sekar juga akan kuliah di Jakarta, jadi, kalian nggak akan kesepian selagi bersama." Azha menyeletuk. "Cie, kalian mau jadi maba di kampus keluarga suaminya?" Khadijah tersenyum, di mana Sekar juga menyungging senyum manis di balik nikab yang menutupi sebagian wajahnya. "Lu kenapa lagi?" Atala menyenggol lengan laki yang semakin hari semakin aneh. "Cie, maba." Atala merangkul Khadijah. Wanita itu tengah semangat-semangatnya menata tas kuliah yang akan dibawa. "Alhamdulillah. Baru mau kuliah, sudah ada teman yang bisa dijadiin bestie. Yang aku ria." Atala juga bersyukur, setidaknya dengan adanya Sekar, Khadijah tidak merasa insecure karena datang dari kampung sendirian. "Makasih kopinya." Atala duduk menyesap cangkir miliknya, menatap mondar-mandir antusiasnya Khadijah. Wanita itu masih mengenakan celana setelan tidur tipis bahkan tak berbra. Atala tak suka dengan pikiran aneh-anehnya akhir-akhir ini. Tapi, sepertinya memang dada Khadijah jauh lebih besar dari sebelumnya. Mehmet bilang alasan ukuran wanita berubah, karena hamil, sementara Khadijah masih rutin datang bulan bahkan masih terus satu garis sejauh ini. Sayang. Kaki Khadijah yang baru saja menyenggol lutut Atala, mendapatkan tarikan Atala hingga terduduk di atas pangkuan pria itu. "Mas Dijah masih ada." Khadijah diam merasai lumatan suaminya. Lantas terdiam saat laki-laki itu melepasnya perlahan. "Kamu ngerasa ada yang aneh nggak?" "Apa?" Bibir yang basah Khadijah seka sendiri. "Mungkin bra kamu tambah size." Khadijah tergelak. "Mungkin. Tapi Dijah nggak operasi loh, demi Allah, mungkin karena Dijah tambah berat badan jadi ukuran cupnya juga ikutan bertambah, sejauh ini Dijah bahagia." "Mungkin nggak kamu hamil. Kemarin negatif. Gimana kalau kita bikin positif?" Khadijah kembali tergelak. "Kita bikin romantis Mas, lagunya, bukan kita bikin positif." "Yah, Atala paham, tapi mendung-mendung begini enaknya bikin positif." "Buka."
Nanti kalau beneran Dija hamil, anaknya dikasih nama Senja ya berarti. Senja itu sore sayang. Kalau bikinnya pagi, embun. Jangan jadi geser otaknya. Nggak mungkin karena tiap hari aku gempurkan. Khadijah terkikik dengan ekspresi geram yang Atala terapkan. Oh ya, pelanggan yang kemarin kasih nomor telepon itu. Mau dibahas sampai 3020. Atala berdecak malas soal itu. Lagi-lagi pelanggan seksi dengan mobil merah muda. Dija takut suami gantengnya direbut. Nggak akan ada yang berani. Apalagi kalau mereka tahu kamu asli Kalimantan. Mungkin mereka takut dikirim kuyang. Bukan merinding, Khadijah terkikik saat Atala mulai menyisir leher jenjangnya dengan kecupan. Kuyang ajai. Masya Allah, cantiknya, Sekar. Untuk yang pertama kalinya, Khadijah melihat bagaimana pahatan wajah cantik seorang Sekar. Bukan hanya satu kampus, mereka akan menjadi sahabat karena keduanya mengambil jurusan di fakultas yang sama, keagamaan. Kalau dipikir ulang, nasib keduanya hampir sama, di mana mereka datang dari kampung dan baru kuliah di usia yang lebih tua dari usia mahasiswa baru lainnya. Para suami-suami mereka juga tengah mengambil pendidikan S2. Hanya berbeda fakultas saja, karena Atala sudah ambil keagamaan sementara laki masih IT. Semoga Dija betah berteman sama Sekar. Insya Allah. Khadijah peluk wanita itu. Di sini, dia akan jadikan Sekar sahabatnya, dan Masya Allah, lagi-lagi Khadijah kagum pada kecantikan di balik nigab Sekar. Keduanya lantas berjalan menuju lorong di mana mereka akan menemui kantin. Tadi, Atala berikan pesan untuk menunggu di kantin saja dan Atala yang akan datang. Kalau boleh tahu, kabar hubungan Sekar sama Bang Bule gimana? Khadijah juga ingin menyelami sahabatnya ini, kalau boleh. Sekar tergelak. Alhamdulillah, baik. Mas Bule lucu, walau suka aneh, tapi, Sekar suka cara dia menjaga Sekar selama ini. Aneh gimana? Khadijah penasaran. Dia pikir, tidak ada yang lebih aneh dari ulah suaminya. Suka aneh-aneh tingkahnya. Tapi kalau diomongin, nanti takutnya malah gibah kita. Tapi nggak kasar kan? Khadijah ikut tertawa karena Sekar cukup santai bahasanya. Tidak terkesan terbebani dengan pertanyaannya. Enggak. Cuma memang sedikit telanjang bahasanya, mas laki itu, terlalu transparan dan ceplas-ceplos. Mungkin kalau tidak tahu bagaimana watak aslinya beliau, orang akan lebih mudah tersinggung. Khadijah terkagum. Masya Allah, baru berapa hari kamu jadi istri Bang Bule loh Sekar, tapi kamu sudah sepaham itu sama dia. Berusaha tahu dari caranya berinteraksi sama keluarganya. Jawab Sekar. Yah, memang sedikit frontal bahasanya, tapi sejauh ini Sekar suka cara laki menjaganya. Khadijah rangkul Sekar. Kalau ada apa-apa, asih tahu Dija ya. Jangan sungkan buat berbagi cerita yang perlu kamu bagikan ke Dija, insya Allah, Dija akan tampung semua curhatan kamu nantinya. Oke. Keduanya berlanjut duduk di salah satu kursi kantin. Di mana detik itu pula hampir setiap atensi berpusat padanya. Sedikitnya, Khadijah paham kenapa keduanya dijadikan pusat perhatian. Jelas karena Khadijah ini istri yang kemarin sempat dibawa-bawa Atala kemana-mana. Bahkan saat wisuda, Khadijahlah wanita yang Atala datangi untuk dipeluknya. Sekarang, bukan Alesia lagi wanita milik Atala, maka Khadijah perlu siap dengan pandangan itu. Ada satu gerombolan cewek baru duduk di bangku sebelah. Wanita yang salah satunya Alesia, mungkin teman-teman Atala juga. Gue heran, kenapa sih, di dunia ini, kalau bad boy, tukang mabuk, tukang judi, tukang balap liar. Pasangannya sama yang jilbaban. Satu wanita lagi tertawa-tawa. Ya biar kalau diselingkuhi nggak bisa ngelawan lah. Apalagi kalau alasannya poligami demi membagi hak wanita miskin yang lainnya. Parah sih. Alesia, syukur lu nggak jadi sama Atala,
karena bau-baunya Atala mau poligami setelah masuk ke fakultas keagamaan. Alesia terkikik walau sengaja ditahan. Dan, tak ada yang Khadijah lakukan selain hanya diam duduk, lalu memesan makanan seperti hal yang Sekar lakukan. Dia beruntung sih punya Alesia. Tapi nggak tahu deh Atala punya cewek kampung. Kamu masih nyaman kan, Dijah? Sekar bertanya serius karena semakin lama, ucapan segerombolan wanita di sisinya keterlaluan. Walau Sekar sendiri baru mendengar, tapi, arahan omongan itu seperti disengaja untuk menyerang Khadijah. Mau pindah? Nggak perlu, tadi Mas Atta suruh aku tunggu di sini. Lagian, nggak akan ada yang boleh mengusik kita, selagi kita nggak salah. Sekar sepaham, walau dari desa, setidaknya dari kelas silatnya Sekar juga diajarkan untuk tidak membiarkan bully melemahkan mental. Sayang. Khadijah menoleh sumber suara. Benar saja, sekejap kedatangan Atala mampu dengan cepat membungkam mulut-mulut yang sedari tadi tertawa-tawa bahkan mencemoohnya. Lama nungguin. Khadijah menggeleng, tersenyum lalu mengelap kursi yang akan Atala duduki dengan tisu. Sini duduk. Atala berikan reward romantisasi Khadijah dengan kecupan di kepala. Yah, respon orang ada yang tampak menyukainya ada pula yang justru membuang muka. Seberapa keras para mahasiswi di sana merayu Atala. Pemuda yang dikenal tidak tersentuh itu justru menikahi gadis desa. Gimana hari pertama di kampus? Lumayan seru. Khadijah juga merangkul pundak Sekar. Perkenalkan, sahabat baru Dijah di sini, namanya Sekar, istri rahasia Bang Bule. Atala tergelak bersama dua gadis itu. Cewek bercadar, cok. Atala tengah mengelap motor kesayangannya, sebentar lagi Khadijah akan dia bawa bermotor bersama. Mata yang sedari tadi asik pada tangki, beralih pada wanita bercadar dan pakaian serba hitam. Bini lutuh. Atala senggol lengan laki. Bukan bahagia, laki berdecak melihat kedatangan Sekar. Sejauh ini, selain Atala belum ada lagi teman-teman motor yang tahu pernikahannya dengan Sekar. Sudah laki bilang, laki belum siap digosipkan teman-temannya. Dan sekarang, Sekar justru menyatroni tongkrongannya. Memang parkiran ini tempat umum, tapi semua orang tahu, area parkiran ini hanya tersentuh anggota-anggota Jazz MC saja secara turun-temurun, dari tahun ke tahun. Ngapain nyusulin? Laki papas langkah Sekar yang berhenti dan kemudian mengikuti langkah kaki pemuda itu menjauh dari motor. Sekar cat tadi, dan Mas laki nggak mau balas. Makanya Sekar samperin. Sekar mau izin buat ikutan aktif di kegiatan BEM. Ngapain? Laki mengernyit. Cukup kaget karena dia tak mengira jika Sekar akan memiliki ide untuk ikut kegiatan BEM. Makanya Sekar izin, boleh enggak? Kalau enggak boleh, Sekar enggak ikutan. Sedari masih di desa, Sekar bukan gadis yang betah diam. Makanya selain bidang akademik dia juga ingin ikut-ikutan aktif di kegiatan non-akademik, di lain sisi Sekar juga tidak bisa mengabaikan status istri yang sudah dia sandang. Maka, izin akan dia utamakan. Terserah lu. Sekar anggap boleh, ya. Terima kasih. Sekar langsung berbalik badan dan akan pergi. Namun, Sekar menoleh setelah sapaan laki. Mau kemana? Mas laki malu kan disamperin sama Sekar. Dari tadi garuk-garuk tengkuk mulu. Yah, benar, tak seperti Atala yang masa bodoh, laki cukup riku jika dijadikan bahan gosip. Sementara lihat, Anggar si paling rese mulai meneriaki Sekar. Siapanya bro laki lu neng? Pacarnya hah? Tanyanya. Cuma penggemarnya. Atala terkikik, mendengar jawaban istri laki yang terkesan menyindir. Kemudian pergi ngeluyur tanpa permisi. Penggemar dalam selimut yang suka bikin batal wudhu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti.
Sampai jumpa di video berikutnya.